manusia itu mengukurnya dari suatu kekurangannya atau problemnya. Sehingga yang terjadi adalah stres, seolah-olah teraniaya, seolah-olah paling menderita. Padahal pada dasarnya hanya 2 tahun loh kita mengalami kondisi itu. Lantas yang berpuluh-puluh tahun sebelumnya, kita lupa, nggak pernah bersyukur. Hidup kita perlu loh hiu-hiu kecil itu. Kita menyampaikan pesan dengan spiritual dengan biasanya kita langsung mengena dengan peserta. Ini agak loading. Bagaimana mestinya kita harus bersikap supaya kita sadar, hei, kesempatan itu berkali-kali loh. Tujuan Anda bekerja adalah happiness. Talk Podcast, let's share your experience. Hari ini saya kedatangan seseorang yang sangat spesial di CFE sebenarnya, tidak asing lagi, sudah sering berkomunikasi dan datang ke CFE. Beliau seorang seorang trainer, seorang coach, penulis, pengusaha, udah banyak lagi dah. Dan beliau sudah menghasilkan beberapa karya tulis dan nanti kita coba diskusi sama beliau. Inilah Kang Surya Pahlevi. Selamat datang di CFE Talk Podcast. Selamat datang juga untuk my brother. Sudah lama saya dengar kabar tentang CFE, baru sekarang diundang. Saya intipin tuh aktivitasnya Kang Surya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat apa Tapi, yang saya sorry ya, posting. intipnya positif ya. Selalu Akhirnya dong. ada hari ini di sini. Selalu dong, saya berusaha positif terus. Mudah-mudahan sehat. Amin, sehat juga untuk saudaraku. Terima kasih. Rasanya gembira karena udah dapat mudik ya kemarin ya. Iya, energi yang luar biasa ya. Kita yang punya kampung halaman kayaknya ada suasana yang tidak bisa diungkapkan ya ketika berjumpa dengan saudara, keluarga, kawan-kawan sekolah, zaman SD mungkin, SMP mungkin. Iya. Itu kerinduan yang cukup 2 tahun kan kita nggak boleh pulang waktu itu. Iya. Padahal dekat kampung kita pulang bisa kapan aja, tapi momentumnya yang berbeda rupanya. Saya kira itu sudah menjadi cas yang baik ya. Dan hari ini kita banyak cerita. Harus dong. Pak Pahlevi. Siap. Ini kan 2 tahun kemarin kita nggak bisa kemana-mana. Ada orang stres, ada orang susah, tapi nggak sedikit juga orang senang gitu. Gimana tuh? Iya, macam-macam menyikapi keadaan ketika pandemi kemarin tiba. Semua memang banyak yang kondisi seperti ini selalu dikaitkan dengan kondisi materialistis, artinya keadaan yang berubah, yang notabene tidak kita kehendaki, tiba-tiba semuanya berubah total, kita harus di rumah. Kami yang biasa training offline, ketemu dengan klien, tiba-tiba harus online. Yang notabene tidak boleh bersentuhan dengan klien. Jangankan sentuh. Jangankan disentuh, kita deket aja nggak boleh. Kemudian kawan-kawan sebagian yang punya bisnis juga sama, transportasi, kemudian juga event organize, dan masih banyak lagi. Itu kondisi yang benar-benar membuat kita harus ekstra sabar bagaimana menyikapi keadaan yang notabene mungkin tidak kita kehendaki. Sampai-sampai ada orang stres loh. Bisa jadi, itu yang membuat mungkin posisi kita, di mana kita berada, keimanan kita ketika menghadapi satu problem atau masalah. Karena sebenarnya kan kita keadaan pandemi itu kan 1-2 tahun belakangan ini. Tapi kita normalnya sebenarnya Jauh lebih banyak, jauh lebih lama. Tapi kita selalu mengukurnya bukan dari yang lancarnya. Selalu manusia itu mengukurnya dari suatu kekurangannya atau problemnya. Sehingga yang terjadi adalah stres, seolah-olah teraniaya, seolah-olah paling menderita. Padahal pada dasarnya hanya 2 tahun loh kita mengalami kondisi itu. Lantas yang berpuluh-puluh tahun sebelumnya, kita lupa, nggak pernah bersyukur. Kenapa kita tidak bersyukur sebelumnya? Begitu mudahnya fasilitas diberikan Tuhan untuk kita. Begitu mudahnya aktivitas kita saat ini. Apakah itu karena
konsep pemahaman terhadap hidup ini? Bisa jadi sebagian orang berprinsip ya hidup harus selalu lancar-lancar terus. Hidup harus selalu seperti kita naik jalan tol, lurus sampai tujuan, kemudian selamat, tidak ada apapun, tidak ada rintangan apapun, tidak ke rest area sedikit pun, seolah-olah ingin seperti itu. Banyak orang saat ini ingin sesuatu yang instan. Ketika dia punya cita-cita, seolah-olah semuanya tidak ada hambatan. Padahal ketika kita menjalani kehidupan, sama seperti kita menjalani tujuan menuju satu lokasi atau tempat yang akan kita tuju. Mungkin ada polisi tidurnya, mungkin tiba-tiba bensinnya harus diisi, Betul. atau yang bawa kendaraannya mungkin harus diisi pula, perutnya kosong, Lagi ngantuk pula. istirahat. Itulah warna-warna kehidupan. Jadi ketika kita seolah-olah semuanya ingin lancar, kita lupa bahwa kadang-kadang Tuhan pun seolah-olah stop dulu, kamu jangan langsung ke garis finish, tahan dulu sebentar, di sana ada sesuatu yang membahayakan kamu, bisa jadi akan seperti itu. Itu setiap orang harus mampu memaknai itu ya. Semestinya seperti iya, itu. iya. Setiap tantangan, halangan itu ada makna di sana. Harusnya seperti itu. Saya teringat nih, cerita dong apa hiu dan apa? Ikan salmon, Iya, apa yang membuat my brother menarik dan tertarik dengan kisah ini? apa ya? Di sana ada pola berpikir, kemudian di sana ada sesuatu yang membuat seseorang itu sadar, Sadar akan sebuah sesuatu yang harus dirubah. oke. Dan sesuatu yang menganggap bahwa saya nggak bisa gitu, tapi jadi bisa gitu. Cerita dong. Oke, sedikit mungkin saya memang sedikit diulas di beberapa Iya. channel saya. Agak menarik buat saya tentang ikan salmon dan hiu kecil. Berawal dari para nelayan di Jepang saat Iya. itu ingin mendapatkan kondisi ikan salmon yang fresh, yang segar. Tentu harganya kan sangat berbeda. Jadi kalau yang biasa menikmati makanan laut itu ada yang namanya makanan laut seafood, itu ada frozen food, ada satu lagi yang namanya live food. Jadi yang masih fresh. Masih fresh. Masih nah, ikan salmon ini kan favorit, mahal. Para nelayan berusaha bagaimana caranya supaya mendapatkan ikan ini dalam keadaan hidup, dalam keadaan fresh. Dia berbagai cara dilakukan sampai si ikan salmon dimasukkan ke tong, kemudian dikasih es batu sampai ke pantai, ke daratan, ternyata tidak fresh. Harganya jatuh. Kemudian dicari lagi, cari tong sebanyak-banyaknya sampai ke daratan, kondisinya hampir sama. Banyak yang mati, tidak segar. Akhirnya, di tengah kebuntuan mereka, para nelayan Jepang, tiba-tiba ada yang iseng. Si nelayan menangkaplah anak ikan hiu. Dimasukkanlah ke sekelompok ikan salmon yang sudah ditangkap di dalam tong, kemudian dimasukkan ke dalam tong tersebut. Apa yang terjadi? Semua ikan bergerak. Pasti tahu alasannya kenapa bergerak? Takut dong. Karena takut dimakan. Ya, mati saya. Nah, ketika dia terus bergerak, rupanya kondisi ini tidak berhenti sampai nelayan berangkat dari laut dalam ke daratan. Dilihat di tong ternyata kondisi ikannya masih hidup. Inilah yang buat mereka eureka, wah ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Kita kaitkan dengan kehidupan kita, rupanya hidup kita perlu loh hiu-hiu kecil itu. Untuk apa? Orang kalau bagi kami berada di zona yang nyaman, itu zona kematian, quote unquote. Bagi kami. Kok bisa? Terlalu nyaman, bos. Segala sesuatu disiapkan. Pakaian disiapkan. Mau keluar kota, tiket disiapkan, penginapan disiapkan, kemudian uang transportasi disiapkan, semuanya sudah ready. Berbeda dengan orang-orang yang kondisinya 180 derajat tidak disiapkan, dia harus mencari sendiri.
Dia harus berpikir bagaimana mendapatkan uang. Dia harus berpikir bagaimana bisa kembali ke tujuan, sampai ke tujuan, kembali ke tujuan dengan selamat. Apa yang terjadi? Berpikir terus otaknya. Itulah yang dirasakan oleh Salmon sebenarnya. Salmon seperti itu dikejar. Kejar. Maka kita perlu seorang leader ciptakan salmon-salmon, ciptakan hiu-hiu kecil untuk mengejar salmon-salmon yang kadang-kadang merasa di zona yang nyaman. Kalau nggak begitu, produktivitas bisa jadi kita tidak ada tantangan, tidak ada yang memicu hidup kita. Jadi itu yang bisa kita kaitkan antara nelayan di Jepang menangkap ikan salmon dan hiu kecilnya. Mudah-mudahan semuanya dengan adanya hiu-hiu kecil bukan halangan, tapi ini laksana salmon yang akan laksana ikan hiu kecil yang akan membuat dia tambah maju, tambah positif, tambah produktif, dan insya Allah produktif. Apa mungkin COVID ini hiu kecil apa hiu besar? Buat kami memandang bisa jadi salah satunya itu. Kan banyak faktor. Berubah loh, Bos. Sangat berubah. Semua berubah. Mau tidak mau. Berubah. Kita yang awalnya Zoom meeting belum pernah dilakukan, Nggak terpikir itu. nggak terpikir, kita yang biasa offline tiba-tiba harus online Oke. dengan kondisi mungkin tidak nyaman dengan earphone, tidak nyaman dengan screen, mau tidak mau dengan kondisi seperti itu. Iya. Dan ternyata dampaknya kan mau tidak mau kita harus menikmati. Mau tidak mau harus menikmati juga. Dan lama-lama akan terbiasa. Ya, kembali lagi bicara, anggaplah ini hiu kecil gitu. Akhirnya kita dalam kondisi 2 tahun ini betul loh, ada yang sakit, ada yang stres, ada yang kehilangan banyak hal. Ya. Pasti down, Bos. Ya. Gimana nih meningkatkan kembali kepercayaan diri kita? Seperti tadi dibilang bahwa sebenarnya memang harus kita tidak bisa dalam satu posisi yang begitu saja gitu. Dan ini sudah dipicu. Ada sebenarnya sudah dilakukan perubahan, tapi ini mempercepat gitu. Bahkan ini tidak direncanakan juga berubah. Ya, kita ini kan dalam kondisi apapun harus menikmati dan siap untuk berubah. Perubahan itu tidak bisa kita prediksi dengan akal kita suatu saat akan berubah. Justru ketika kita mengalami sebuah perubahan dan kita tidak siap, disitulah mungkin kita tertinggal sebenarnya. Dan ketika pandemi, sebenarnya banyak di antara kita tidak siap dengan kondisi itu. Tapi mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan keadaan. Mau tidak mau kita harus menikmati. Mau tidak mau. Yang notabene mungkin yang biasa kita ketemu banyak orang di luar, mau tidak mau kita hanya lingkungan keluarga. Dan itu yang menjadi support kita selama pandemi. Berpikirnya yang penting keluarga saya sehat dulu deh. Dan banyak saudara-saudara kita di luar sana kabar meninggal positif. Awalnya kami juga stres ketika dengar positif. Seperti apa positif itu? Dan ternyata kami mengalami bagaimana ketika kondisi kami positif. Lulusan juga? Lulusan juga, alumni juga. Keluarga, anak, istri, itu sama semuanya. Kondisi itulah yang kita kadang-kadang harus sadar bahwa ada yang maha gagah di balik kondisi ini semua. Ada yang maha menyembuhkan, ada yang maha memberi jalur hidup kita sakit, hidup, mati. Dan kami, saya pribadi, kembali menggantungkan ke Dia yang maha hidup, Dia yang maha gagah. Kalau memang kami dalam kondisi sakit kemarin, karena meriang selama kurang lebih 3 hari, seminggu kurang lebih, itu benar-benar kita antara takut dan antara kita semangat. Takutnya sering dengar berita. Manusiawi juga, Bos. Oh, ternyata banyak sekali tingkat kematian begitu tinggi. Semangatnya ini akan memperkuat kita untuk menghadapi pandemi ini. Kemana kami sandarkan ini? Keluarga, saya hampir mungkin setiap kita kumpul, karena kita kumpul di ruangan, paling ruangan makan, kemudian ruangan sholat. Selalu kami berikan satu penguat bahwa semuanya di genggaman Tuhan. Tuhan yang menggenggam kita, Tuhan yang mendatangkan keadaan ini.
dan Tuhan pun yang akan mencabut keadaan ini. Itu keyakinan yang kami. Oke. kami Itu dari tanamkan. sisi keyakinan kita. Betul. Semua kita doa. Betul. Tapi upaya-upaya pasti ada dong. Satu, bertahan untuk diri sendiri. Bertahan juga untuk teman-teman yang sudah ikut dengan Kang Surya. Ya. Stresnya gimana sih, Kang? Ya lumayan, karena kondisi secara kita bisnis pasti berdampak. Ya. Kita bayangkan schedule yang sudah kita pelototin tiap hari dengan nominal yang kalkulasi. Jadi di awal tahun biasa kita kalkulasi, Udah penuh udah kalender udah ya? penuh. Tiba-tiba dapat info reschedule. Iya. Bahkan sebagian barang sudah kami kirim ke daerah. Orang udah belum diambil sampai sekarang, di bos barang masih di sana. Dengan biaya yang cukup lumayan. Oke. Tiba-tiba reschedule. Pak, kita reschedule. Tanpa batas waktu yang ditentukan. Nah, kami tanya, sampai kapan Bu reschedule-nya? Sampai batas waktu pemerintah ngasih keputusan. Sampai sekarang kondisinya belum juga pulih 100%. Oke. Akhirnya disitulah kita ambil tindakan-tindakan. Dengan kondisi seperti itu kita tidak bisa lagi untuk mensupport full every month. Kita kasih choice-choice ke mereka, mau tidak mau. Ya. Tapi ini harus hidup. Organisasi harus tetap bertahan. Maka kami dapatlah mulai program online. Kemudian program kita benar-benar semuanya ke online. Bayangkan training yang nggak pernah online, tiba-tiba harus dikemas dalam kondisi online. Sebagai seorang trainer tuh apa yang dirasa gitu? Kita seperti ada ruangan pembatas. Barrier gitu ya. Ada barrier yang membuat kami tidak senyaman ketika kita discuss langsung seperti ini. Iya. Kebetulan program training kami melibatkan audio visual. Jadi kita full multimedia, video, dan juga kita ambil feel-nya, ambil rasa, dimensi rasa. Jadi ketika kita menyampaikan ini melalui online, kayak loading, bos. Jadi ketika kita menyampaikan pesan dengan spiritual, dengan biasanya kita langsung mengena dengan peserta, ini agak loading dan kita agak defend. Oh, kok jadi begini? Awalnya seperti itu. Pasti berat ya. Ya lumayan. Jadi kondisi itu membuat kami harus berpikir keras. Oke. Kami banyak berlatih. Kami banyak mencoba akhirnya. Kami banyak explore lah. Karena sangat berbeda kondisinya. Tapi bicara berarti kan dimudahkan ya. Betulan sekarang teknologi makin baik tapi saya membaca tulisannya Kang Surya itu mengutip bahwa sebenarnya atas teknologi ini gitu ya, kekhawatiran kita itu bukan apa istilahnya, komputer itu berpikir seperti manusia gitu. Tapi yang kita lebih khawatir itu manusia itu seperti berpikir komputer. Itu yang kita sedangkan khawatir. tidak ada hatinya tuh. Gimana tuh kan? Ya kita banyak menjumpai lah, menyaksikan kawan-kawan sekitar kita mungkin yang kita khawatirkan fisiknya ada di depan kita. Nah ini, tapi ruhnya nggak ada. Tuh. Saya discuss dengan my brother, tapi banyak orang yang ruhnya tidak ada. Iya. Contoh, kita sekarang gadget semuanya jadi kebutuhan pokok seolah-olah. Iya. Diajak ngobrol, Semua perintah ada di gadget loh. semua ada di gadget. Dan ketika kita ngobrol seperti ini, kita ini jadi orang kesekian dibanding gadget. Gadget yang utama. Iya. Ruhnya nggak ada. Jadi kita ngobrol seolah-olah kayak kalau bahasa anak sekarang dikacangin. Saya baru bangun tuh cari gadget, bukan cari istri. Ini udah seperti itu keadaannya. Okay. Dan ini menjalankan keluarga, termasuk anak-anak sama. Dia lebih fokus kepada gamenya daripada panggilan orang tuanya. Ketika kita panggil berkali-kali, lebih dari 2 kali, apa jawabnya? Saya nggak dengar. Nggak dengar ya, nggak dengar Bu. Okay. Padahal fisiknya ada loh. Okay. Nah di kantor banyak orang seperti ini.
Kawan-kawan kita saat ini banyak. Fisiknya di depan kita, tapi hati pikirannya nggak di situ. Hati pikirannya entah kemana. Itu yang saya maksud. Iya. Jangan-jangan teman kita sekarang sudah seperti komputer, fisiknya ada tapi ruhnya tidak ada. Semoga tidak ada kawan-kawan kita seperti itu. Mudah-mudahan nggak ada ya. Iya beginilah. Jadi kenapa kita diskusi ini? Jadi memang pandemi ini membuat di awal tuh nggak teratur. Regulasi juga sering berubah. Kita dalam rasa ketakutan yang luar biasa, kecemasan yang luar biasa, cemas pada diri sendiri, cemas pada keluarga, cemas pada pekerjaan, ada bisnis dan segala macam. Campur aduk. Seperti tadi, ada orang yang sakit dan segala macam. Tapi banyak orang yang bisa survive. Banyak orang bisa survive, bahkan tumbuh, bos. Yes. Bukan hanya survive, tumbuh. Bisnis yang dulu nggak kebayang, makin tumbuh. Tapi ada yang mati, ada yang tumbuh. Gitu. Gimana melihatnya? Ya, saya ada quote yang bagus tuh di program Purna Bakti. Jadi mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan keadaan. Oke. Siapa yang bisa beradaptasi dengan keadaan, dia akan survive, dia akan hidup. Kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan keadaan, quote unquote dia akan mati. Pertanyaannya gimana memahami dan mengetahui kalau ini kita harus berubah? Oke. Real kasus, kawan-kawan kita banyak kan di event organize. Ketika event tidak boleh, sementara kebutuhan hidup harus tetap berjalan, apa yang dilakukan? Dia jualan sayur, bos, di depan rumahnya. Oke. Kawan kita satu lagi, dia pilot, biasa terbang. Tiba-tiba dibatasin, nggak boleh terbang. Apa yang terjadi? Dia kemudian membuka gerai kesukaannya dia, mie ayam. Oh. Hanya untuk bertahan hidup. Ini bertahan ya? Bertahan hidup. Kawan kita satu lagi, dia membuat aplikasi dengan program jualan sayur tapi online. Dan ternyata hidup. Sampai sekarang bertahan dan tumbuh. Artinya Pak, ada yang growth, ada yang tumbuh, ada yang survive. Dengan kondisi seperti ini mau tidak mau, mereka banting setir. Sesuatu yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya, mau tidak mau keadaan, membenturkan dirinya, harus survive. Dia harus jualan sayur, dia harus menghidupi keluarganya, jualan mie ayam. Yang awalnya dia hobi, makan untuk sendirian keluarga, tiba-tiba dia pelajari, mau tidak mau. Kemudian, orang terdekat, ponakan-ponakan keluarga, hampir sama. Dengan kondisi seperti ini, mau tidak mau, dia harus banting setir. Yang tadinya, kami punya family, yang tadinya dia hanya di bidang kecantikan atau salon, atau perawatan, karena kondisi tidak boleh menerima tamu, akhirnya dia buka kedai kopi dengan online. Alhamdulillah sekarang dimudahkan dengan aplikasi. Jadi, kondisi ini membuat mereka akhirnya banting setir, dan mereka harus melakukan sesuatu. Apa yang bisa ditarik dari itu? Bahwa ada perubahan orang harus jumping gitu dari yang tidak. Ya kita harus semangat menghadapi masa depan, bahwa segala sesuatu harus kita hadapi, tidak boleh hindari. Setiap ada masalah, pasti ada solusinya. Setiap masalah pasti ada solusi. ada solusi. Yang kita lakukan apa? Berjalan saja, lakukan saja, hadapi saja. Jangan pernah menghindar dari masalah. Sekuat apapun kita menghindar dari masalah, tetap kita akan berjumpa dengan masalah itu. Kita masih hidup loh. Orang hidup pasti akan ketemu masalah. Jadi kalau kita ada masalah, syukuri, nikmati. Artinya apa? Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada kita. Apa masalah kita sekarang di rumah? Oh, saya punya masalah di rumah, punya istri cerewet banget di rumah. Bukan itu masalah? Oh iya, itu masalah buat saya. Tapi bukankah Anda harus bersyukur bahwa Anda masih punya istri? Masalah saya adalah suami saya kalau tidur ngorok. Misalkan. Saya tuh. Untung nggak diusir istri. Sekarang positifnya apa? Bukankah Anda masih punya suami tandanya? Ada yang nemenin kalau malam ngorok tidur? Betul. Nah, masalah itulah yang harus kita jadikan nilai positif buat kita. Itulah yang, apakah itu juga menjadi modal kita untuk kita bicara apa yang Anda buat di buku dengan title Happiness Mind. Yes, salah satunya itu. Memahami diri
Saya menarik itu. Mungkin Kang Surya nanti cerita lebih banyak ya, bicara lebih banyak tentang isi buku. Sedikit saja yang bisa kita bisa kita aplikasikan dalam hidup ini. Ada 3 hal yang dibahas di sana. Bicara living with values. Oke. What's your intention, service and excellence. Pertama gitu. Selalu bicara orang selalu value, nilai-nilai gitu. Seperti apa sih bos sebenarnya? Oke, values itu kan sama dengan harga kita. Harga Harga diri harga kita. diri. Kalau barang dihargai karena Karena fisiknya. fisik yang bagus. Kalau manusia bukan fisik. Ada nilai yang tidak bisa kita genggam. Intangible. Yes, tapi bisa kita rasakan. Oke. Ketika saya berjumpa dengan seseorang, saya bisa mengetahui values mereka ketika kita diskusi. Oh iya? Dia orangnya jujur. Dia orangnya optimis. Itulah values. Dia orangnya loyalty. Dia honesty. Itu values. Nah, values inilah yang menjadi harga dirinya mahal. Sama halnya dengan kita berada di satu posisi pekerjaan atau jabatan yang membuat kita mahal sebenarnya bukan jabatannya, Oke. values-nya. Sahabat-sahabat kita saat ini yang satu level lah, satu linting, mungkin kita akan paham mana yang punya values, mana yang tidak. Dan itu berpengaruh terhadap karir mereka. Apakah itu didapat dari mana ya? Apakah itu didapat juga dari kita cerita dari awal perjalanan itu? Bagaimana bisa bersyukur, bagaimana bisa berubah, bagaimana bisa memahami kondisi sendiri. Oke. Salah satunya itu, kenapa saya tadi ceritakan apa yang saya buatkan di buku adalah apa yang saya pikirkan, apa yang saya alami, dan saya tuangkan. Jadi sebenarnya hampir 99% apa yang di buku semua perjalanan hidup saya. Yang dirasakan. Yang dirasakan. Jadi saya tidak mungkin cerita tentang durian itu enak kalau saya belum menikmatinya. Saya menikmati bagaimana hidup tanpa values seperti manusia berjalan tanpa ruh. Kita bekerja tidak ada semangatnya. Bekerja rutinitas saja. Berangkat dari rumah menuju kantor, kantor rumah, every day. Sabtu libur, Minggu libur, Senin masuk lagi. Rutinitas bos. Tapi tidak ada values dalam dirinya sedikit pun bahwa saya harus semangat loh. Saya harus menumbuhkan organisasi ini lebih baik lagi. Itu kembali lagi bicara tentang tujuan bekerja dong. Yes. Salah satunya values yang ada dalam diri kita. Ketika values itu ada dalam diri kita, kita honesty, kita jujur, maka otomatis akan berdampak pada yang lainnya. Jadi values itu, kalau kita menemukan tim kita, valuesnya positif, bisa jadi karirnya cepat. Kalau ternyata valuesnya serasa kurang menurut kita, mungkin ya stuck di situ. Itu yang saya alami. Kemudian saya mengalami bahwa hidup tanpa values yang tadi saya ceritakan, seolah kita ya berjalan tanpa ada tujuan, tanpa ada garis finish. Ketika ditanya, Pak Widana mau kemana? Mau kerja. Terus kerja kemana? Angkasa Pura 1 dong. Oke. Terus mau ngapain? Ya cari duit. Terus buat apa duitnya? Buat keluarga. Setelah itu, ya biar bahagia. Berarti ada values di dalamnya, ada kebahagiaan yang dicari. Tapi rata-rata orang ketika ditanya, Pak mau kemana? Mau kerja. Cari apa? Cari duit lah. Selalu sangkutan pertamanya adalah cari duit. Values-nya belakangan. Bahkan tidak didapatkan. Tapi kan biasa tuh kalau orang pada posisi awal-awal, duit dulu dong. Oke. Ini ada survei kecil bos. Ketika saya memandu training di berbagai kelas. Dari mulai mungkin ketika di Freeport sampai ke Aceh. Saya bagi angket. Termasuk ke anggota dewan. Ketika kita berada di depan anggota dewan. Apa tujuan Anda bekerja? Cari apa ketika bekerja? Saya bagi angket. Maksimal 5. Tulis. Paling tinggi nomor 1 adalah uang. Duit. Betul yang Pak Widana sampaikan bahwa bekerja cari duit. Oke. Pertanyaannya, ketika kita dapat duit,
ketika kita dapat uang, apakah di kantor itu dapat uang setiap hari? Tanggal tertentu kan? Iya. Oke. Sebulan Pertanyaan- sekali. Sebulan sekali. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda bahagia dengan uang itu? Yes, bahagia. Iya, 3 hari aja. Nah, pertanyaan saya begitu, berapa lama bahagia? Tanggal berapa gajian? Tanggal 25. Tanggal 25. Sekarang 24, sebentar lagi. Ya, mudah-mudahan lah. Jadi bahagianya bos ketika ditanya, yes, mendekati tanggal 25. 25. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa sumber kebahagiaan kita, pekerjaan kita, tujuannya hanya untuk cari uang. Buat apa? Buat bahagia. Oke. Nah, setelah tanggal 25 masih bahagia nggak? Udah mulai berkurang. Udah mulai berkurang. Itu yang banyak terjadi. Oke. Berarti kita harus meletakkan ya, apa namanya seperti tadi, bahwa kita bekerja, saran tujuannya itu kita letakkan jauh lebih tinggi atau lebih luas daripada itu. Oke. Jadi gini, ada Maslow yang membuat piramid. Piramid. Kita bayangkan piramid. Oke. Ada 3 step. Step 1, step 2, 2. step 3. Oke. Garis paling basic, paling dasar, itu tujuan orang bekerja itu adalah survive, Bisa hidup. bisa hidup. Cari duit, Iya. dapat duit. Ternyata berada di level yang paling rendah. Oke. Nah, dapat gajian buat cicilan rumah, mobil, listrik, beras, sebatas itu. Bekerja, cari uang. Dan itu ditempatkan di level paling bawah. Kebahagiaannya sampai di sana. Sampai sana. Jadi bahagia kalau dapat uang saja. Cicilan sudah kebayar, selesai. Cicilan selesai, bahagia. Ketika cicilan belum selesai, stres lagi. Stres lagi. Naik satu tingkat lagi. Apa tujuan Anda hidup? Di samping tadi cari duit, ada nggak sih? Oh ada, saya bekerja di sini, ingin karir lebih baik. Tujuan Anda bekerja di sini, ingin karir lebih hebat, sukses. Itu di step kedua. Jadi kalau tadi tujuan bekerja adalah dapat uang, sekarang di atas uang. Kenaikkan lagi levelnya. Iya dong, saya nggak mungkin dong di level ini terus, harus naik. Naik. Itu level kedua bos. Tapi ada yang paling tinggi di piramid, paling ujung. Tujuan Anda bekerja adalah calling, panggilan jiwa. Tujuan Anda bekerja adalah skenario Tuhan. Oke. Tujuan Anda bekerja adalah happiness. Ada nggak yang sudah mencapai level ini? Ini jarang kita jumpai. Jarang kita jumpai sahabat kita ketika berangkat dari rumah. Dia niatkan bagi yang muslim, bismillahirrahmanirrahim, saya berniat bekerja, semoga dimudahkan di ladang kebaikan saya di hadapan Tuhan saya. Itu kita kaitkan kepada nilai paling tinggi di piramid paling atas. Ada nggak yang menyadari bahwa ketika saya bekerja di perusahaan ini, inilah cara skenario Tuhan memberikan rezeki kepada saya. Jadi nilai frustasi, stres itu akan berkurang. Kan kita sering berdoa tuh kalau lagi bagi yang muslim lagi sholat, ya Allah berikan saya rezeki ya Allah dari sisi Tuhan nggak mungkin ngasih rezeki sekarung debu dari atas, nggak mungkin. Tapi melalui pintu tempat kita bekerja inilah salah satu pintu rezeki yang dibuka untuk kita dan keluarga kita. Bukankah kita berkontribusi juga untuk anak-anak sekolah? Tuh. Bangga loh mereka, bapaknya kerja di Angkasa Pura I. Bangga loh mereka, ibunya ada kegiatan. Dan apakah kita menemukan kebahagiaan di perusahaan tempat kita bekerja selain tadi setiap bulan dapat gajian? Bahagia ketika office boy dia membersihkan ubin atau lantai dan dia niatnya bukan hanya target, tapi semoga gedung ini terlihat bersih. Oke. Karyawan nyaman, dan semoga di ladang kebaikan saya. Jadi poin-poin kebaikan saya. Oke. Ini kembali lagi seperti tadi, meletakkan nilai atau value yang kita ingin. Betul. Apa? Jadi sebenarnya nggak harus juga ya kita. Memang harus kita ngurusin duit aja dulu ya. Setelah itu baru ngomongin. Tapi bisa juga kita lakukan secara bersama-sama kali ya. Bisa bersama-sama. Saat cari duit, tapi kita juga meletakkan value itu di dalamnya. Itu yang saya maksud tadi. Kenapa tidak kita sekali jalan, tiga-tiganya kita dapat.
Artinya apa? Ketika keluar dari rumah, Oke. niatkan untuk mendapatkan poin-poin kebaikan dari Tuhan. Oke. Itu satu. Yang kedua, otomatis dapat pengakuan dari masyarakat. Ya, setuju. Yang ketiga, bonus akan mengikuti, gaji akan mengikuti. Itu bersamaan. Tapi jarang sekali yang melakukan ini. Yang dipikirkan apa? Mungkin yang dipikirkan gini, seperti piramid tadi. Udah, Ya. sekarang berpikirnya duit dulu. Gitu. Habis itu baru mikirin ini. Ternyata enggak juga. Nah, kita berharap 3 step ini, atau dibalik deh. Yang paling tinggi tadinya values atau happiness, dibalik. Kita bahagia ketika bangun pagi gitu loh. Kenapa? Saya mau mengabdi di perusahaan saya. Semoga Tuhan ridho. Bukannya kerja itu juga kan disebut sebagai ibadah katanya. Kalau ibadah duluan dong. Setuju. Tapi kan ada istilah, kalau di Muslim ada istilah il amalu biniyat, bos. Semua berawal dari niat. Iya kan? Berapa banyak orang yang niat seperti itu? Iya. Ada nggak di antara? Memang semua dalam hati. Tapi kita bisa lihat semangat mereka kok. Kita bisa lihat wajah mereka. Sedikit kasih target, dia mengeluh atau enggak. Kita gampang menebaknya sebenarnya. Kalau dia punya passion, punya semangat yang tinggi ketika bekerja, seolah-olah bangun pagi menghadapi pekerjaan tuh semangat. Nggak ada lagi tuh, I don't like Monday kalau ada. Harusnya nggak ada. Tapi yang terjadi gimana? Tuh, masuk kerja lagi, meeting lagi, target lagi. Berarti value-nya harus di-upgrade tuh. Harus di-upgrade. Ya. Keren juga ya. Ya makanya kalau kita bicara kan selalu orang mencari kan yang dicari hidupmu nggak, hidup saya bahagia. Yes. Tapi nggak paham betul kebahagiaan yang dimaksud itu seperti apa. Iya. Bahagianya berapa lama? Akhirnya apa ya? Tersesatkan tanda petik gitu. Nggak nyampe-nyampe gitu. Nggak nyampe-nyampe dan nggak ada ujungnya sebenarnya. Kalau kita bicara nominal, itu ada di atas kita lagi. Apakah orang kaya otomatis bahagia? Nggak ada jaminan, belum tentu juga. Udah orang punya duitnya banyak, mestinya bahagia dong. Kita melihat seperti itu. Segala sesuatu bisa didapat. Yes, harusnya seperti itu. Tapi tanya orang kaya juga. Apakah dia nyaman dengan keadaan seperti itu? Ternyata kembali mereka itu mencari kebahagiaan dengan damai. Tidak ada target-target yang mungkin membuat dia kesibukan, bahkan dia lupa dengan rutinitas keluarganya. Bahkan mungkin dia saat ini pekerjaan jadi istilahnya istri keduanya. Sehingga keluarga yang notabene awalnya kita menganggap itu sumber kebahagiaan jadi hilang. Tapi bukan berarti ini tidak boleh bekerja ya. Oh, harus bekerja. Harus bekerja. Tapi bagaimana meletakkan ya tadi ya values yang kita ketika kita di posisi apapun, niat kita bekerja bukan hanya uang. Betul. Niat kita bekerja bukan hanya dapat pengakuan dari masyarakat, tapi yang nilai paling tinggi adalah apakah kita menyadari bahwa ini skenario Tuhan. Karena tidak semua orang bisa bergabung di sini. Iya. Kalau semua orang, makanya kalau orang kaya itu pasti lebih sedikit daripada orang miskin. Tidak semua orang ada di sini, artinya Anda orang-orang pilihan harusnya. Nggak semuanya jadi pejabat. Ada jadi dari rakyat gitu. Kalau semuanya kaya, ya betul itu, Mas. Ada kesempatan ya. Ya, jadi kembalikan kepada sebenarnya tujuan hidup manusia itu ada di situ. Bukan hanya mendapatkan materi semata, tapi bagaimana cara kita mengabdi kepada Tuhan kita dengan posisi kita masing-masing saat ini. Ya. Temukan values itu. Jadi kalau kita sudah menemukan values itu, ditempatkan dimanapun, ditugaskan dimanapun, dia akan tetap bahagia. Kenapa? Values happiness-nya dia dapatkan, dan values skenario Tuhan yang dia dapatkan, dan dia menganggap inilah calling panggilan jiwa saya. Dan selalu berikrar semoga setiap apa yang saya lakukan menjadi poin-poin kebaikan saya dan membantu orang-orang di sekeliling saya. Nggak nunggu kaya dulu baru bahagia. Aduh, nggak nyampe-nyampe, bos. Banyak orang nggak nyampe-nyampe. Jadi kebahagiaan tidak bisa diukur dengan materi. Mudah-mudahan kita saat ini pun dengan diskus seperti ini menemukan satu titik kebahagiaan. Saya bisa berbagi dengan teman-teman semua yang menonton podcast ini. Mudah-mudahan ada satu values yang bisa saya sharing ke mereka
bahwa kebahagiaan bukan hanya materi. Itu yang Anda lakukan bagi-bagi buku pada saat Lebaran? Salah satunya itu. Saya kalau ketemu kawan lama, bukan saya yang bagiin awalnya. Mereka selalu mengingatkan saya. Oke. Ayo dong berbagi dong ilmunya. Itu yang bisa saya lakukan. Hanya ilmu itu yang bisa saya lakukan. Akhirnya ketemu teman berbagi buku. Ketemu teman berbagi. Insya Allah dengan buku itu justru mereka panjang mengingat sayanya. Betul ya. Justru mungkin ada doa buat saya dan keluarga saya. Kalau dikasih uang paling berapa hari habisnya? Kayaknya sehari lah, sekian jam udah selesai. Iya. Tapi kalau buku insya Allah diulang-ulang. Kalau bermanfaat insya Allah di ladang kebaikan saya dan Apalagi keluarga dibagikan sama orang lain tuh. saya. Insya Allah. Diceritain sama orang lain makin banyak aja Nah, orang yang itu. merasakan. Kalau kita berbagi ilmu, insya Allah akan makin tumbuh pengalaman sayanya, pengalaman dianya, dan insya Allah juga bermanfaat untuk banyak orang. Dan insya Allah saya menjadi orang yang semakin tawadu lah kepada Allah bahwa dikasih kesempatan untuk berbagi ilmu saya. Kesempatan hanya datang sekali, benar nggak? Kesempatan itu nggak sekali, Bos, berkali-kali datang kepada kita. Gimana cara kita menyadari itu dari kesempatan? Itu sikap kita lah yang kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ini harus dieksekusi atau tidak. Kita ini kan banyak ragunya. Kalau saya maju gimana? Sama kalau kita punya proyek apapun, terlalu banyak pertimbangan sehingga nggak jalan-jalan, nggak jadi-jadi. Ketika saya punya ide, saya ingin bikin buku A, saya tuangkan sedikit demi sedikit, terus saya bikin poin-poin besarnya. Ada waktu saya tulis, ada referensi saya masukkan, ada kisah bagus saya masukkan, terus sambil jalan. Dan mungkin jauh dari sempurna, tapi itulah yang bisa kita eksekusi dari apa yang kita saat ini mungkin pikirkan. Nah, dengan cara seperti itu, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar dan kita punya experience di sana. Kita tahu kekurangan kita tahu mungkin harus perbaiki di mana, kita tahu kelebihan kita. Salah satunya itu. Jadi kalau menganggap kesempatan datang tidak dua kali, kalau saya kebalik, kesempatan datang kapanpun. Sikap kita lah yang. Sikap seperti apa mestinya kita harus? Bagaimana mestinya kita harus bersikap supaya kita sadar? Hei, kesempatan itu berkali-kali loh. Saya selalu menganggap bahwa setiap apa yang di depan saya ini adalah peluang, opportunity. Tidak semua orang bisa posisi ini. Mungkin ada yang hampir sama dengan kita kasusnya, tapi beda feel-nya, beda rasanya. Saya ketika diundang sama kawan saya yang luar biasa ini, saya bilang ini kesempatan yang luar biasa. Saya banyak berjumpa dengan kawan-kawan saya, edisi Lebaran pula, dan saya insya Allah mungkin banyak menjumpai kawan-kawan yang sudah lama nggak dijumpai. Jadi buat saya ini satu anugerah. Jadi saya harus setiap dikasih kesempatan, saya selalu positive thinking dan saya ingin selalu berbagi dengan banyak orang. Itu, Bos. Betul juga. Rezeki itu silaturahmi itu. Oh iya. Rezeki gitu. Jadi di Muslim itu ada satu hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang memperpanjang tali silaturahmi, maka akan dipanjangkan juga rezekinya. Jadi salah satu cara kita untuk rezekinya dipanjangkan sama Tuhan, maka perpanjanglah ketemu saudara-saudara, kawan-kawan. Semakin banyak ketemu kawan, semakin banyak tuh ada peluang-peluang. Peluang, opportunity apapun itu kita akan. Contoh kemarin kita ketemu kawan yang sudah lama gak ketemu dari Bandung. Yang satu dari Bandung, yang satu dulu satu company, tapi sudah lama kita nggak pernah berjumpa offline lah. Mungkin lewat media sosial kita berjumpa. Itu rasa rindu kita itu benar-benar kayaknya sudah lama dipendam ketika berjumpa. Entah kenapa tiba-tiba saya kehilangan semangat. Ngajak ketemuan jauh sekali. Saya di timur, dia di Pekan Selatan lagi, di Tangerang. Waduh, jauh sekali. Maju mundur. Padahal rindu, tapi ternyata jarak kadang-kadang membuat jauh sekali jarak, hampir 2 jam perjalanan. Akhirnya apa kata istri? Temui kawannya, udah lama nggak berjumpa. Saya ingat, values itulah yang harus muncul. Dengan silaturahim itulah, maka banyak yang kita dapatkan, banyak pula yang kita bagikan informasi dengan mereka. Jadi values itu yang membuat saya ini semangat kembali. Betul. Saya mau silaturahim, saya mau berbagi. Akhirnya semua berbagi kisah dan ya opportunity terbuka di sana.
Kang Surya kan dulu berkiprah di company gitu. Yes. Tentu nyaman dong. Eh, Karena tadi gajian oke. Kok berani gitu? Saya mau tahu tuh apa dasarnya. Terus gimana meyakinkan diri dan menghadapi risiko keluar. Tentu pasti berat dong. Siapa tahu nih ada yang teman-teman juga nanti mencoba gitu kan. Saya dapat tipsnya di Kang Surya. Boleh. Boleh. Gimana Kang gitu kan? Ya, yang tadi saya cerita di awal, kita tidak pungkiri bahwa kita itu ingin zona nyaman ya. Segala sesuatu kita ingin segala sesuatunya tersedia, bisa menikmati, dan kita tidak dipusingkan dengan hal-hal yang teknis sifatnya. Saat itu saya berpikir bahwa mungkin sudah saatnya saya punya experience yang harus dibagi ke banyak orang. Sudah saatnya saya quote-unquote terbang dengan sayap sendiri. Sudah saatnya saya dengan perjalanan experience di perusahaan-perusahaan sebelumnya, saya mencoba untuk mandiri. Posisi itulah yang saya pikirkan awalnya, dan ya tidak simsalabim langsung ambil keputusan, tentu diskus dengan keluarga. Ketika diskus dengan keluarga, ya pro kontra lah. Kalau pasangan kan pasti logikanya sangat sederhana. Iya. Kebutuhan sehari-hari, Betul. kemudian listrik dan sebagainya, anak-anak Cicilan sekolah, kalau cicilan, itu pasti jadi barrier buat pasangan. Tapi saya punya dream. Saya ingin ilmu saya bermanfaat bagi banyak orang. Saya ingin keberadaan saya bermanfaat juga bagi banyak orang. Hidup ini sekali. Saya berusaha untuk menjadi manusia bermanfaat bagi banyak orang. Itu cita-cita mulia yang saya temukan dalam perjalanan hidup. Akhirnya saya mencoba untuk memberanikan diri. Saya nego dengan pasangan yang awalnya keberatan, pasangan saya tiba-tiba kemudian agak longgar, agak mengizinkan dengan ragu-ragu. Saya kasih gambaran-gambaran. Plan A, plan B seperti ini. Akhirnya, oke, siap, ya sudah. Bismillah, kami buka dengan bendera sendiri. Surya Training Center. Surya Training Center. Dan step by step, tentu tidak langsung kita dikenal dengan klien-klien kita. Kita door to door. Kita coba tawarkan dengan konsep-konsep yang sebelumnya kami juga punya experience di training. Karena disitulah ilmu saya. Dan alhamdulillah kita kerjasama dengan beberapa perusahaan. Di situ punya power, punya sedikit penguat buat saya dan tim. Saya menganggap bahwa apa yang saya lakukan ini sudah ketemu jalurnya. Apa yang saya lakukan harus dibesarkan lagi. Akhirnya terus kita fokus di situ, dan kita bersyukur sama Tuhan, kita diberikan keberanian untuk mengeksekusi apa yang kita pikirkan sebelumnya. Karena awalnya kan kita semua pasti punya impian bahwa kita ingin mandiri, bahwa kita ingin punya bendera sendiri, bahwa kita ingin bebas menentukan hidup kita sendiri. Hampir beberapa orang mungkin punya pikiran seperti itu. Yang paling ekstrim mungkin, pokoknya gue no target deh. Iya. Pokoknya saya tidak mau ada target-target dari pimpinan saya. Saya maunya target diri sendiri. Ada sebagian orang seperti itu. Nah, yang saya lakukan adalah bagaimana saya dengan ilmu yang saya miliki, mudah-mudahan saya menjadi bagian dari masyarakat sekitar, saya bermanfaat untuk orang banyak, dan ilmu saya pun bermanfaat bagi orang banyak. Pasti berat. Awalnya ya. Ya. Awalnya ya, kita mengalami jet lag lah. Kita mengalami yang namanya antara yakin dan tidak yakin keputusan ini. Karena 3 bulan target saya. 3 bulan itu target saya harusnya sudah punya klien yang banyak dengan modal sebelumnya. Ternyata realitas tidak seperti itu. Banyak sekali sandungan. Dan di situ ujian keimanan kita, Bos. Ternyata apa yang direncanakan belum tentu. Belum tentu. Tapi kita fokus. Itu. Saya fokus. Kembali lagi. Saya punya keyakinan begini.
Tuhan itu maha kaya. Dan Tuhan akan memberikan rezeki bagi semua makhluk ciptaannya, termasuk binatang melata sekalipun. Dan Tuhan akan memberikan rezeki bagi hamba-Nya yang berusaha. Betul. Kami terus berusaha. Dan ternyata di bulan ketiga, pas di bulan ketiga akhir, mulai ada secercah cahaya. Surya itulah muncul. Surya muncul dan akhirnya kami fokus step by step, dan sampai sekarang kami menikmati suasana itu. Dan itu lebih lebih bisa mengangkat semangatnya Kang Surya. Di samping semangat juga kita bisa mengeksplor diri, Bos. Jadi apa yang kita selama ini mungkin di tempat kita bekerja tidak bisa dituangkan, ketika kita punya wadah sendiri kita bisa menuangkan. Kalau dulu Kang Surya ikan kecil di kolam besar, sekarang ikan besar di kolam. Mudah-mudahan di kolamnya Surya, bukan bilang saya kecil. Saya nggak bilang kecil. Minimal begini, untuk kawan-kawan yang di perusahaan, minimal saya meskipun ikan teri, saya tetap jadi kepala. Iya. Minimal itu. Jadi saya bisa mengatur arah angin saya. Katanya almarhum Bob Sadino, jadi setinggi-tinggi jabatan kita, kamu masih anak buah katanya. Tapi sekecil-kecil usahamu itu kamu bosnya gitu katanya. Yes, dan itu beberapa di antara kawan-kawan itu juga. Tapi keren juga ya. Jadi pertama sudah mulai merencanakan gitu. Berarti ada negotiable di sana sama pasangan, sama keluarga dan segala macam. Itu sulit. Kalau kita tidak memang punya purpose yang bagus gitu. Yes. Saya yakin istrinya atau keluarganya Kang Surya melihat proposalnya gitu. Ini proposalnya bagus nih, makanya disetujui di approve gitu. Kalau proposalnya nggak bagus mungkin nggak di approve ya. Kuncinya kita, Bos, sikap kita. Ya. Selama ini sikap kita sama pasangan seperti apa? Okay. Kalau memang ya kita kan berdua bukan setahun 2 tahun. Mereka melihat bagaimana semangat dan gigihnya pasangannya. Itu yang memperkuat pasangan kita. Jadi proposalnya terus dilihat bahwa ini serius ini gitu. Betul. Dan kemudian betul tekad tadi. Dan memang tidak ada yang mudah. Setuju. Harus ada up and down-nya gitu. Yes. Dan memang di sanalah belajar ya Kang ya. Di manajemen juga mungkin sama ya. Hampir tidak sama. Hampir sama. Semua hampir sama. Cuman kita beda dimensi aja. Ketika kita menentukan bahwa sekian waktu yang akan datang saya harus mencapai karir ini, tapi pasti kan berproses gitu. Betul. Dan itu memang pasti tidak gampang, tapi harus diusahakan. Jadi kalau hidup punya target itu kalau hidup punya visi itu seperti kita berlari ada garis finishnya. Iya. Orang yang tidak punya visi, tidak punya impian, sama dengan orang yang berlari nggak ada garis finish. Ya pokoknya kerja aja. Tapi dia tidak pernah berpikir ke depan saya mau jadi apa, 10 tahun ke depan saya mau jadi apa, 15 tahun ke depan saya di mana posisi. Itu di perusahaan boleh loh kita merencanakan itu. Okay. Jadi sah-sah aja. Kalau kita saat ini bermimpi saya ingin jadi itu boleh-boleh aja. Jadi kalau di quote saya itu 5-10 tahun kita ke depan di posisi kita saat ini itu dipengaruhi oleh pertama dengan siapa Anda bergaul. Jadi kawan kiri kanan kita rupanya mempengaruhi cara berpikir kita. Sebesar apa lingkungan akan berpengaruh? Gini Bos. Ketika saya berada di lingkungan yang optimis, saya akan jadi orang yang optimis loh. Besar. Ketika kita berada di lingkungan yang ketika saya berada di lingkungan yang pesimis, saya jadi orang yang pesimis loh. Nggak pede, pesimis. Tapi ketika saya berada di lingkungan yang optimis, saya akan jadi orang yang optimis. Dan saya mencari lingkungan itu. Saya mencari orang-orang yang optimis, orang yang positive thinking, orang-orang yang punya semangat. Itu penting buat saya pribadi. Kemudian di samping lingkungan apalagi? Buku apa yang Anda baca? Itu referensi ya. Betul, referensi. Jangan referensinya kriminal aja. Yang kita tonton, yang kita baca itu mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Yang ketiga, itu yang jangan dilakukan. Seberapa berani Anda mengeksekusi. Oke, ini penting. Yes. Jadi ide katanya mudah.
Tapi kalau nggak ada eksekusi, Eksekusi yang mahal. ya jadi hanya angan-angan jadinya. Anda juga bikin quote. Jiwa Anda jangan lelah. Anda nuliskan 7 tuh ciri orang yang jiwanya lelah. Wah, seru tuh, banyak yang japri ke saya. Hmm? Banyak yang japri ke saya, banyak yang... Saya nggak japri, saya datangkan hari ini aja. Cerita dong Oke, di akhir diskusi kita. begini bos, saya ini berusaha untuk berbagi aura positif dengan orang-orang sekitarnya. Awalnya quote saya pikir hanya 1-2 orang yang melihat. Tapi saya baca ini beneran ini. Dan Saya jadi, wah, bener juga nih. Kalau gue gue juga lelah. Ini seperti ini cermin saya. saya setelah memuat quote itu, banyak yang japri ke saya, banyak yang inbox ke saya dengan pertanyaan yang hampir sama. Dan hari ini Kang, jadi apalagi masa pandemi ini, makin banyak orang yang sering sekali orang yang cepat tersinggung. Ya, salah satunya itu, yang jiwa lelah itu. Ya lelah mungkin ya. Tapi kalau dalam situasi ini mungkin ya agak tersinggung. Tapi kalau dalam situasi normal juga tersinggung adalah sangat lelah. Berhati-hatilah. Something berarti. Something. Iya. Nah, itu keadaan yang membuat kita seperti orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Setelah tersinggung mudah marah. Apalagi. Betul, Bos. Benar, Bos. Kadang kita lost motivation gitu. Udah hilang nih motivasi kita. Udah dah, nggak apa-apa deh, udah. Ngapain lagi gitu kan. Akhirnya gelisah bener. Gelisah. Yang membuat gelisah apa ya sebenarnya ya? Iya, ada harapan yang kita, keinginan yang kita taruh gitu kan. Kemudian melihat situasi begini yang kita tidak sabar menjalaninya, ini jadi resah gitu. Apa bisa capek gitu kan. Bener kita kan sedih. Sesebut sedih gitu, Bos. Tanpa sebab gitu kan. Ya. Bener, saya rasa. Mungkin teman-teman yang lain juga ngerasain. Ya ini bener, ini yang 2 terakhir ini penting kan. Merasa terasing kan. Nggak ada teman gitu. Nggak ada yang diajak sih gitu kan. Ternyata orang lain juga pada pada memikirkan masalahnya masing-masing. Ternyata problemnya bersama. Hampir sama gitu kan. Okay. Tapi yang terakhir sih tidur sih nyanyi-nyanyi aja sih sebenarnya. Harus lah, biar sehat terus. Tapi kadang-kadang benar ini benar. Ini menjadi warning kali ya, self assessment kita. Kalau ada 7 ciri-ciri ini, jadi kalau sudah mulai mudah tersinggung, cepat marah, kemudian sudah kehilangan semangat, motivasi, udah mulai gelisah, sedih tanpa sebab gitu kan. Mulai terasing dan tidurnya udah kita mulai nih. Kayaknya saya lelah ini. Kategori jiwa lelah. Kategori jiwa lelah ini. Tapi hari ini saya nggak lelah. Semangat Kang terus. Surya. Jadi saya nggak lelah. Jadi satu hal terima kasih bahwa sebenarnya sih bukan undangan. Cuman WA diskusi saling sapa akhirnya frekuensinya sama gitu. Amin. Jadi mudah-mudahan apa yang Kang Surya sampaikan hari ini bermanfaat juga bagi teman-teman kita yang lain. Mungkin tidak harus selalu dalam ya Kang ya, tidak selalu harus gimana gitu. Tapi hal-hal kecil gitu menjadi menyadarkan kita sebenarnya semua. Ikan hiu sama salmon benar-benar membuat saya ingin konfirmasi kemarin itu. Thank you. Dan kita rasakan itu. Kalau kita nggak disengat sedikit, mungkin kita terlalu happy. Kalau dulu saya main voli gitu, disengat gitu, kena smash gitu kayak Indonesia kemarin sama Vietnam gitu, kena sedikit sengat gitu, kita semangat gitu. Balas gitu kan, paling nggak begitu ya. Sekali lagi Kang Surya selamat. Saya punya satu oleh-oleh untuk apa Kang ini? Surya. Tapi ini ya.
Karena tadi kan kita ketemu di bawah, nah saya kasih juga ini. Wah, keren ini kan. Jadi ini apa namanya dari teman-teman Center for Excellence. Oh. Harusnya saya pakai tadi ini. Justru sengaja saya nggak pakai dulu, nanti dipakai untuk foto. Ya, oke, Oh ini kan. gitu. Oke, ini kan. Jadi ini terima kasih sudah berbagi Thank you. dan saya berpikir setiap orang, saya tidak akan bisa seperti orang lain gitu kan. Saya ambil bahwa orang lain itu menjadi inspirasi aja, menginspirasi gitu, dan kita tidak mungkin karena memang tidak ada surya ada satu, tapi menginspirasi baik. Sekali lagi Kang Surya, terima kasih. Sama-sama. Jangan bosan-bosan kalau besok ada waktu lagi kita ngobrol yang lain. Terima kasih juga untuk undangan dan reuniannya. Iya. Lama tak bersua. Iya, lama tak su. Saya boleh berbagi buku saya? Boleh? Boleh ya. Produktif sekali kan? Ini yang keempat kalau nggak salah. Wih, keren. On progress, satu lagi fixed mindset and growth versus growth mindset. Ini Coffee Morning, bos. Quote-quote yang saya muat di WA atau di medsos saya masukin ke sini. Jadi semoga bermanfaat. Thank you Kang, thank you. Wah, di Coffee Morning ini melengkapi Happiness mind. Hidup harus selalu bahagia. Setuju. Bahagia tidak ukurannya dengan materi. Yes. Karena ukurannya di sini kan. Values. Yes. Semangat, motivasi. Dan motivasi paling baik itu paling kuatnya di dalamnya kayaknya. Internal motivasi. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi Kang Surya. Kita ketemu lagi di obrolan-obrolan berikutnya. Oke. Kasih Kang. Sami-sami. Sukses selalu. Salam semangat, salam sukses untuk semuanya, teman-teman semuanya. Kasih. Thank you.